2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini, Paulus menjelaskan tentang kedurhakaan yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Dalam ayat 2, Paulus katakan, supaya mereka jangan lekas bingung dan gelisah ketika mendengar tentang berita kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan Paulus katakan, jangan mau disesatkan dengan berbagai berita yang didengarkan. Paulus kembali mengingatkan mereka atau jemaat yang di Tesalonika. Sebelumnya Paulus sudah mengajarkan tentang kedatangan Tuhan ini kepada mereka, sehingga jemaat ini tidak perlu gelisah dengan keadaan yang terjadi. Dan ada hal yang menarik dari perikop ini, ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Saudaraku, kalau kejahatan dan kedurhakaan masih dapat terkendali saat ini, itu karena ada Allah yang menahannya. Saudara bisa bayangkan jika Allah tidak menahan kedurhakaan, kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini. Sudah pasti dunia ini akan terjadi kacau balau. Nah, dalam bagian ini dikatakan bahwa ada Allah yang menahan sehingga kejahatan itu dapat terkendali. Dalam firman Tuhan sudah jelas mengingatkan kita bahwa menjelang kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini, maka akan muncul penyesatan, kedurhakaan, dan berbagai macam tindakan kejahatan. Iblis akan bekerja lebih keras lagi karena ia tahu bahwa ia memiliki waktu yang begitu singkat untuk merusak dan membawa orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Iblis tahu bahwa ia akan dikalahkan oleh raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuasa si iblis akan ditaklukkan dan semua akan bertekuk lutut di hadapan Kristus. Saudaraku, kiranya saya dan saudara akan terus dilindungi oleh Roh Kudus dari setiap tipuan si jahat yang ingin merusak kehidupan kita. Mari kita terus memohon belas kasihan dari Allah untuk menjaga dan melindungi kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Biarlah hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita dapat menanti kedatangan Tuhan
dengan senantiasa berjaga-jaga. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.